Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Kristus. Mari bersama-sama kita menghayati kematian Kristus di dalam Sabtu Sunyi ini. Jemaat dapat melakukannya baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga atau dengan orang-orang terkasih. Pertama-tama carilah tempat yang tenang agar dapat mengikuti narasi, doa, dan refleksi Sabtu Sunyi dengan baik. Ikutilah rangkaian narasi, doa, dan refleksi dari awal sampai dengan akhirnya. Mari mempersiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus telah meninggal dan dimakamkan. Banyak pengikut Yesus yang melarikan diri serta meninggalkannya seorang diri sejak ia ditangkap, disiksa, didera, dicaci maki, hingga disalibkan dan mati. Beberapa murid yang setia menyertainya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan kematiannya dengan pedih dan duka. Namun seorang murid bernama Yusuf dari Arimatea dengan berani datang meminta kepada Pilatus agar dapat menguburkan mayat Yesus. Jika kita ada dan hadir pada saat itu, maka di manakah kita?
apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melarikan diri dan meninggalkan Yesus? Ketika Yesus mati, para murid hidup tanpa Yesus. Hidup mereka menjadi tidak berarti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Para murid berduka dan terluka dalam kekecewaan, kemarahan, dalam kesepian dan penyangkalan, dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam putus asa, tawar hati dan semangat yang patah. Masihkah kita hidup bersama Yesus? Atau kita hidup tanpa Yesus? Bukankah persoalan dan pergumulan hidup dapat meraih kita menjauh dari Tuhan? Kita bisa ragu dan kecewa kepada Tuhan saat permohonan doa kita tidak dikabulkan sesuai keinginan dan harapan kita. Saat ini marilah kita kembali merenungkan apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Sejauh dan sedalam apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Sungguhkah kita selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita? Dalam segala hal yang kita kerjakan setiap hari, dalam hidup berkeluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, segala rencana dan setiap pergumulan hidup kita, marilah kita merenungkannya dan datang berdoa kepada Tuhan secara pribadi untuk kembali menyatakan tekad, komitmen kita dalam mengasihi Tuhan dan selalu hidup bersama Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu
Memento mori, artinya ingatlah akan kematianmu. Memento mori juga dapat berarti ingatlah untuk mati. Semua manusia tahu bahwa suatu hari ia akan mengalami kematian. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kematiannya. Maka hal yang paling kita takutkan bukanlah kematian itu sendiri, namun bayang-bayang kematian yang bisa datang menghantui dan meneror kehidupan kita. Bukankah waktu terjadinya pandemi COVID-19 ini, bayang-bayang kematian itu sangat dekat dengan kita? Ketika kita mendengar seorang batuk maupun bersin, kita jadi panik. Detak jantung berdebar kencang, tubuh jadi panas dingin. Ketika kita memegang segala sesuatu, segera kita membersihkan tangan. Kita bukan hanya takut ketularan dan menularkan, kita takut mati. Bukankah pandemik virus COVID-19 telah mengubah seluruh nilai kehidupan kita? Sesuatu yang kita andalkan, sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Apakah itu kekayaan kita, kedudukan kita, kemampuan kita, keluarga kita, atau kesehatan kita? Semua itu tidak dapat menjamin, juga tidak dapat membebaskan kita dari bayang-bayang kematian. Sungguh mengerikan jika kita hidup tanpa Yesus, termasuk menghadapi kematian tanpa Yesus. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Sabtu Sunyi adalah sebuah momen yang membawa kita kembali berjumpa dengan arti dan makna dari sebuah kematian di dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Yesus mengundang kita untuk setia berjalan bersamanya sampai akhir kehidupan kita. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Mari kita berefleksi sejenak selama kurang lebih 5 menit ke depan dan melihat kembali kehidupan kita. Sudahkah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus? Cobalah jawab pertanyaan ini. Jika tiba saatnya kematian datang menjemput, maka kenangan dan teladan seperti apakah yang ingin Anda tinggalkan kepada orang-orang terdekat Anda atau orang-orang yang mengenal Anda? Sharingkanlah kepada anggota keluarga Anda atau orang-orang yang Anda kasihi di sekitar Anda saat ini. Jika Anda melakukan refleksi secara pribadi, Anda bisa menuliskannya dan mengingat bagaimana Anda ingin dikenang jika kematian datang menjemput.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Masihkah kita mengalami kehadiran Tuhan? Masihkah kita merasakan Tuhan berada dekat dengan kita dan kita pun dekat dengannya? Jika kita merasa Tuhan menjauh dari kita, sesungguhnya kitalah yang tidak hidup dekat dengan Tuhan. Marilah kita memusatkan pikiran kita untuk kembali mengingat cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Karya pertolongan Tuhan sekecil apapun yang sudah Tuhan limpahkan, yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Renungkanlah, pikirkanlah, dan lihatlah betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan sangat dekat dengan kita. Alami kehadirannya yang begitu dekat di hati kita, di pikiran kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan selalu menemani kita. Tuhan setia menyertai kita. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu,
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa membawa setiap harapan hidup kita kepada Tuhan. Curahkanlah seluruh isi hati kita, pergumulan dan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Undanglah Dia untuk hadir dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah yang sanggup memberikan kekuatan, penyertaan, dan pemeliharaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang kedua, marilah kita berdoa untuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita, untuk gereja kita, juga untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat bagi sekitar kita dan bagi dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Kematian tidak lagi menjadi akhir dari segalanya saat kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Ingat dan sadarilah, hidup ini adalah anugerah dan sebuah kesempatan untuk hidup menjadi berkat. Bersyukurlah selalu atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sambut dan ceritakanlah cinta kasih Tuhan sampai akhir hayat kita.
Kiranya Yesus selalu menjadi terang di hati kita dan pelita yang menerangi tiap langkah kehidupan kita.